Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu tentang target SKP. Pada dasarnya target SKP ini dikeluarkan atau instruksi dari BKN sebagai sasaran kerja pegawai atau sasaran penilaian pegawai, baik itu P3K atau PNSD ya. Beda dengan PNS pusat gitu. Ada badan hukumnya tersendiri. Jadi ini dikhususkan untuk PNS dan P3K yang ada di daerah masing-masing. Misalnya tiap provinsi itu punya tampilan atau aplikasi tersendiri, dan kemudian jenis pengisian target SKP itu ditentukan oleh masing-masing BKP SDM. Namun sebelum jauh bagaimana itu tentang SKP secara definisi, saya sudah coba ini ya, cari tahu atau googling. Di sini untuk apa sih SKP bagi PNS gitu. Nah, di sini definisinya, tujuannya itu untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja. Sedangkan sasaran kinerja pegawai atau SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya. Semoga Bapak Ibu untuk tujuan ini bisa dicerna sendiri gitu ya. Kalau menurut saya sendiri, untuk SKP ini sebagai penilaian atas pimpinan kepada pejabat di bawahnya gitu, agar ketika ada hal yang tidak diinginkan oleh Pemda itu bisa melakukan evaluasi melihat dari report yang ada di target SKP ini atau aktivitas SKP ini. Nah, seperti itu kalau menurut pemahaman saya. Silakan Bapak Ibu cerna sendiri tentang SKP yang ada di ini, pengertian dan tujuannya. Kemudian kapan SKP PNS dibuat? Nah, ini kan ada P3K nih untuk tahun 2021 ya, mulai ada P3K gitu, baik itu di lingkungan guru, kemudian lingkungan non guru, itu kan ada P3K atau perjanjian kerja. Ini masuk dalam SKP juga, karena untuk SKP ini tidak hanya untuk PNS melainkan semua ASN, baik itu P3K, guru, non guru ya. Kemudian ada PNS, baik itu PNS administrasi atau PNS struktural atau PNS fungsional. Ini semuanya menggunakan SKP sebagai bahan penilaian. Nah, kemudian di sini kapan SKP dibuat ya? SKP dilaksanakan setahun sekali, yang dimulai dengan perencanaan. Misalnya untuk perencanaan individu disusun pada Desember dan dilaksanakan pada Januari tahun berikutnya. Ada dua unsur dalam penilaian prestasi kerja PNS atau ASN ya, atau P3K, yaitu SKP dengan bobot nilai 60% dan perilaku kerja 40%. Nah, seperti itu. Kemudian siapa yang membuat SKP ini gitu? SKP wajib disusun oleh seluruh PNS atau ASN. Baik itu jabatan fungsional umum, jabatan fungsional tertentu, dan pejabat struktural, sesuai dengan rencana kerja instansi atau organisasi yang kemudian dinilai oleh atasan atau pemimpin langsung. Nah, yang menyusun SKP ini. Nah, kedudukannya, SKP ini berada pada BKP SDM ya, sebagai naungan kepegawaian daerah. Jadi baik itu SKP ini berlaku untuk pejabat fungsional atau pejabat struktural, baik itu PNS atau P3K. Jadi seperti itu. Terus kemudian untuk tampilan SKP atau website SKP itu tiap daerah berbeda-beda, tergantung dari kebijakan
pemerintah daerah masing-masing atau cara pengisiannya pun berbeda-beda. Namun pada umumnya untuk di wilayah Jawa Barat itu pengisiannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh kabupaten yang ada di Jawa Barat, tampilan pengisian aktivitas untuk realisasi SKP-nya seperti ini. Nah, nanti saya akan sharing bagaimana cara pengisian SKP, kemudian intinya tentang SKP untuk apa ya, tujuannya untuk sharing aja gitu, baik itu nanti teknisnya seperti apa dan gambaran pengisian SKP seperti apa, karena memang untuk PNS P3K yang baru atau yang lama itu wajib mengisi SKP karena ini instruksi dari BKN. Kemudian BKPSDM itu sudah mewajibkan pengisian baik itu secara online atau laporan yang berbentuk printout, berbentuk berkas yang disetorkan biasanya itu tiap semester dan ada juga yang tiap tahun. Jadi SKP itu target semester atau target tahunan, itu tergantung kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing. Nah, SKP ini ditujukan untuk tunjangan ya. Jadi rewardnya itu ketika Bapak Ibu sudah mencapai target SKP yang yang ditargetkan oleh BKPSDM misalnya, itu nanti ada tunjangan tersendiri, misalnya tunjangan daerah, kemudian ada kalau guru itu ada tunjangan sertifikasi, karena untuk tahun-tahun sekarang itu tunjangan target tunjangan sertifikasi itu dari beberapa wilayah di Jawa Barat itu melampirkan target SKP-nya. Jadi ini reward-nya itu sebagai evaluasi, kemudian ketika memuaskan, ini target SKP-nya memuaskan, nanti dijadikan juga sebagai bahan pertimbangan untuk mencairkan tunjangan daerah seperti itu. Mungkin itu saja sekilas tentang SKP. Nanti saya akan update video berikutnya tentang cara pengisian SKP, kemudian teknis-teknis lainnya tentang SKP. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.